Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Baik. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Sebelumnya kalian belajar apa? Belajar matematika di kelas. Baik. Jadi dari dia untuk jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik Bu. Baik, sebelum Ibu mulai kita pembimbingan kelompok kita pada hari ini, jadi izinkan Ibu untuk memperkenalkan nama. Jadi sebelumnya sudah ada yang mengenal Ibu atau belum? Belum. Baik, kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka cinta. Silaturahmi tidak habis mari kita berkenalan. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Hana, biasa dipanggil Ibu Hana. Jadi alhamdulillah saya berangkat di sekolah kalian ini pada bulan lalu, tapi bulan sekarang ditempatkan di sini menjadi guru di Medan Konseling karena bersama di kelas kalian. Baik. Jadi sebelumnya kalian juga ingin memperkenalkan ya kan? Memperkenalkan anak-anak kalian ini dari kelas yang berbeda ya? Baik, dari kamu dulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Ibu Nurmawati dari kelas 11 IPS. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Rusana Putri, biasa dipanggil Putri dari kelas 11-nya 3. Perkenalkan Bu, nama saya Sulawka Firmi dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan Bu, nama saya Kalisa dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan Bu, nama saya Nurmawati dari kelas 11 IPS 1. Baik, jadi sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok, jadi agar bimbingan kelompok kita ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya semua aktivitas dalam bimbingan kelompok kita itu diridhoi oleh Sang Pencipta. Baik, siapa yang mau memimpin anak-anak sekalian? Baik, silakan. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai proses bimbingan kelompok, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa selesai. Baik. Jadi Ibu menjelaskan. Jadi sebenarnya ada yang tahu kenapa ini diadakan bimbingan kelompok? Tidak Ibu. Jadi saat itu mendapat laporan dari umum mapel kalian. Nah, terutama ini kan bimbingan kelompok itu yang bersama ya permasalahannya. Jadi kalian tahu tidak permasalahannya sekarang? Tidak Ibu ya, jadi masalah proses belajarnya ya. Baik, jadi itu ada pun aturan lagi kelompok itu, di mana itu sendiri yang akan menjadi pemimpin kelompok dan kalian semua itu adalah anggota. Jadi ketika kita berbicara mengenai bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan di mana di dalamnya tersebut itu ada pemimpin dan ada anggota dan masalahnya itu relatif sama homogen. Baik, jadi sebelumnya berdasarkan hasil asesmen dari laporan juga dari guru bahwasanya kalian itu dikumpulkan di sini karena kalian itu memiliki semacam motivasi rendah atau prestasi kalian itu baik, alangkah baiknya supaya kita sedikit terlebih dahulu supaya kalian itu lebih semangat dalam mendengarkan nanti ya. Baik, siapa? Ibu akan memimpinnya sepertinya. Baik. Ini ya. Silakan berdiri semuanya.
Wajah di kiri, baik, bagaimana rekan sekalian? Apakah kalian sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Mari silakan duduk. Jadi kalian siap untuk melakukan tahap selanjutnya ya mengenai baik, ini. Jadi kalau boleh tahu itu sudah dapat surat dari mata pelajaran, misalnya kalian dikumpulkan di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, kemudian ini masalahnya ini sama. Jadi kalian itu mengalami prestasi yang rendah, entah itu apa yang kamu alami. Jadi sebenarnya kira tersebut itu apa permasalahannya itu dalam prestasi itu pasti belajar. kelas belajar. Jadi sebenarnya cara belajar kamu itu gimana? Sebelumnya itu kurangnya saya sudah kalau di kelas itu bosan itu mendengarkan guru menjelaskan. Baik. Jadi kamu bosan dengan pembelajaran yang dijelaskan oleh kamu di kelas. Jadi sebelumnya Nanda Putri bagaimana dengan kenapa prestasi belajar kamu itu menurun? Apa yang menyebabkan? Kurang lebih saya sama seperti Elvira itu masalahnya saya tidak itu disebabkan karena saya suka belajar pekerjaan atau mengerjakan tugas saya itu di sekolah saya juga kurang senang karena cara mengajar guru tersebut kurang variatif jadi saya tidak senang. Baik. Kamu saya itu kurang lebih sama seperti teman kamu juga mager dan malas dan bosan dengan pelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Kalau saya itu sama seperti ibu dan juga sangat malas kepada gurunya karena ada sangat gelap. Baik. Jadi Dan saya itu yang sama dan guru itu seperti temannya baik. Ibu dapat mengetahui apa yang ibu dapat merasakan apa yang kalian rasakan sekarang ini. Dan kamu itu dari Elvira bahwasanya Elvira tersebut itu kurang motivasi belajar. Nah, selain itu juga kayak buku-bukunya yang tidak dia senangi atau dia sukai. Begitu dengan Putri ya. Jadi di sini itu kita butuhkan untuk misalnya kalau motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu bisa merupakan hal yang paling berefek atau berpengaruh pada saat kita melakukan segala aktivitas baik itu kita termotivasi dari luar atau dari misalnya itu juga kita harus kayak semacam modelnya misalnya saya termotivasi untuk belajar dan itu
memang di Ayunda bahasanya Aliran lebih melihat bahwa di Ayunda bahasanya itu adalah salah satu wanita yang sangat berkarir dan berpendidikan tinggi sampai dia belajar di universitas luar negeri baik. Jadi sebelumnya ibu mau berkonfirmasi bahwasanya Elvira apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu mengalami hal seperti itu? Sebenarnya apa yang perlu kamu tingkatkan? Kalau saya tingkatkan sih Bu, memberitahu kepada guru agar mengubah gaya belajarnya di kelas Secara belajarannya ya, ya. baik Putri ya. Nah, Kedepannya bisa diberitahu kepada gurunya untuk memvariasikan model belajarnya agar tidak sama saja, ada permainan juga, ada games, ada activity supaya kita para siswa tidak bosan. baik Putri ini apakah belajarnya kinestetik ya? Baik. Anda Kalau saya kurang lebih sama teman-teman. baik, kamu Kalau saya mungkin gurunya bisa tidak galak juga, karena kalau misalnya ini adalah itu nanti kalau suasana di dalamnya itu ada tegang. kalau kamu berada di sana, baik, jadi ibu dapat menyimpulkan misalnya kalian itu salah satu penyebab bahwasanya kalian tersebut itu mengalami prestasi rendah itu dikarenakan tidak, yang pertama itu karena kurangnya motivasi. Nah, bagaimana kalau kita kan kayak teknik kontrak berlaku ya ini Pak? Bagaimana? Apakah kalian sudah setuju? Bahwasanya kontrak. Nah, sebelumnya ada yang tahu di sini apa itu kontrak berlaku? Tidak itu. Jadi kontrak berlaku tersebut itu adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak, misalnya antara si konselor dan si konseling. Nah, biasanya baik ibu pada saat kamu kan persetujuan tersebut itu dilakukan si konselingnya yang kami yang dipahami itu misalnya jika melakukan tersebut itu maka akan mendapatkan konsekuensinya. Misalnya ketika Elvira itu tidak mengerjakan tugas, otomatis yang jadi adalah si Elvira. Nah, kalian juga dapat meminimalisir hal tersebut itu seperti mager. Nah, pikiran-pikiran positif kalian tersebut itu dapat kalian ubah bahwasanya apa yang bakal terjadi ketika saya selanjutnya. Baik, silahkan kalian mempunyai HP semuanya. Baik, silahkan membuka video yang telah ibu bagikan di link. Baik, kalian sudah dapat? Sudah. Jadi di situ pada video tersebut itu ada seorang anak yang dulunya itu semacam dia itu kehilangan motivasi belajar, selalu sehingga menyebabkan hal tersebut itu bolos dan lain sebagainya, prestasinya menurun. Nah, baik, kira-kira Putri hal tersebut itu dapat diatasi dengan apa Putri? Bagaimana caranya untuk anak tersebut itu bisa mengikuti pelajaran dan pengertiannya? Menurut saya itu cara yang bisa dilakukan anak ini yaitu dia bisa mengganti dari gaya belajarnya lalu belajar sesuai dengan gaya belajarnya supaya dia tidak terus-terusan bosan dari gaya belajar yang digunakan oleh gurunya di sekolah. Bagaimana dengan rekan sekalian? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Putri tersebut? Setuju, Ibu. Baik, saya menghargai apa yang dikatakan oleh Putri atau Putri.
Jadi sebelumnya itu karena di sini itu proses bimbingan kita itu akan segera selesai 10 menit ya. Nah, bagaimana? Apakah siapa yang dapat menyimpulkan dari apa yang sudah kita sudah kita terangkan beberapa menit ini? Saya Ibu, yang dapat saya simpulkan itu Ibu, kita harus berdiskusi kepada guru mata pelajaran bahwa gaya belajar di kelas itu harus dikreatifkan lagi supaya kami sebagai siswa-siswa tertarik dan tidak bosan di dalam kelas. Baik, terima kasih. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, ada di situ LKPD, mohon diisi ya. Ibu sudah kirim. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan. Baik, sudah selesai semua? Belum Bu. Oh, baik. Oke. Bu, sedikit Bu. Ya, siap. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah selesai atau belum? Baik, sudah. Jadi proses bimbingan kelompok kita sudah berakhir di sini. Jadi apakah masih ada permasalahan yang ingin diselesaikan bagaimana? Mungkin itu saja dulu. Oh, sudah clear ya. Baik. Jadi lain kali jika ada masalah jangan segan-segan ya ke ruangan ibu untuk menceritakan masalah yang dialami. Jadi Ibu ucapkan terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses dan semoga proses bimbingan kelompok kita ini kedepannya menjadikan kalian itu semakin bersemangat dalam melakukan aktivitas terutama dalam belajar. Baik, Ibu Bapak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.